Kalau saya melihatnya begini, seperti disampaikan oleh Pak Anton tadi, ada 2 kali presiden, melakukan, semacam, apa ya tadi, dibilangnya anomali ya. Sebenarnya kalau saya jadi bertanya aja, ada kondisi abnormal apa yang sebenarnya berproses dalam pemilihan Panglima TNI? Karena kalau memang kita membuatnya jadi sederhana, kita kalau memang tidak mau lagi memegang tradisi amanat Undang-Undang 34 tahun 2004, maka reformasi saja sekalian, sistem ini secara keseluruhan. Karena, kekhawatiran saya sebenarnya kalau ini terus dilakukan, kita jadi berdebat antara dapat atau harus atau bagaimana, untuk pergantian panglima, maka sekali lagi saya khawatir pemilihan panglima TNI itu menjadi, apa ya, pemilihan politik, atau keputusan politik. Mmm, Dan, kita harus sadar betul kenapa ketika undang-undang menyatakan kita harus atau dapat bergiliran, itu tujuannya menghilangkan rivalitas dan persaingan tidak sehat di mhm. dalam, pemilihan panglima TNI yang akan menjurus kepada politisasi TNI, dan ini terjadi. Kalau kita mau lihat sebenarnya 6 bulan ini kan juga kita tahulah siapa yang endorse apa gitu, seolah-olah ya. Nah, kalau dikaitkan dengan statement Pak Ponto barusan, kalau saya mungkin melihatnya agak berbeda. Kalau saya masih melihat tadinya harapan saya dengan adanya AUKUS, kita tuh akan lebih jadi outward looking defense. Dan di mata saya outward looking defense, jika kita kaitkan kepada tadi negara poros maritim itu yang akan otomatis menjadi poros dirgantara dan poros permukaan, saya berharapnya, tapi sekali lagi tidak ingin mencampur urusan presiden untuk menentukan ini. Saya berharapnya adalah dari angkatan laut, ada angkatan udara. Jadi Tapi apa artinya ini Mbak Koni, menurut Anda ini juga lebih pada alasan politis ketimbang profesionalisme? sekali lagi saya melihatnya akhirnya lebih ke politis. Contoh aja besok kita coba lihat, Pak Andika kan dipanggil besok kan, gitu kan. Setelah dari situ kemana? Kemana coba? Ya, saya nggak akan sebutkan sekarang kemana, tapi akan dilihat kok. Kemana Mbak Koni? Ya pasti ke partai politik. Berkunjung ke salah satu partai politik tertentu. Yaitu? PDIP misalnya. Jadi ini lebih kepada permintaan PD Perjuangan maksudnya Mbak Saya Koni? tidak bilang itu minta PDI Perjuangan, tapi terjadi betul bahwa TNI tidak berpolitik, tapi bahwa proses Panglima TNI ini akhirnya bisa dipolitisasi, itu yang saya lihat. Oke. Karena tadi itu kita tidak, makanya saya bilang itu nggak apa-apa kalau memang pilihannya mau begitu, tapi berarti Undang-Undang 34 2004 dirubah saja, nggak usah ada giliran daripada kita tiap pemilihan Panglima TNI atau 13 bulan dari sekarang kita akan membahas isu yang sama kan, untuk apa gitu. Mhm. Nggak usah ada giliran, ya udah terserah, presiden Politik saja, aja. prerogatif presiden. Ya, Betul. ini adalah memang keinginan partai-partai politik, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Saya kira begini ya, saya harus meluruskan dulu aturan perundang-undangan. Kebetulan tahun 2024 waktu saya masih sekretaris militer ikut ya di dalam pansus Bukan RUU 2024, Kang. 2004. 2004 ya. 2004. 2004 pansus ya RUU Undang-Undang TNI yang kemudian lahir menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang giliran. Jadi mengaca kepada yang lalu-lalu ya selalu angkatan darat, angkatan darat, angkatan darat, angkatan darat untuk yang menjadi panglima TNI. Lalu di situ didiskusikan bahwa ini harus bergiliran. Pertama, narasinya itu wajib bergiliran. Tetapi kalau wajib nanti akan mengikat hak prerogatif dari Bapak Presiden, siapapun presidennya. Maka digantilah narasi itu dapat bergilir. Artinya presiden punya ya yang namanya hak prerogatif, tetapi juga presiden mempertimbangkan giliran. Nah, tentu aspek-aspek lain dipertimbangkan apakah sekarang ini bergiliran atau tidak. Karena kalau saya lihat juga pada umumnya saya ya sudah 12 tahun sekarang di DPR, sudah 4-5 kali mungkin fit and proper test untuk calon panglima TNI. Pada umumnya berbagai pertimbangan presiden itu selalu ada. Ya. Karena Tapi itu yang ingin Anda klarifikasi adalah apa? yang saya ingin klarifikasi bahwa kata itu adalah dapat digilir. Nah, begitu. Iya, ya. Ya, Kan begitu. Artinya tidak harus. Artinya kalau bergilir boleh juga Balik ke darat. berurutan, Boleh tidak? boleh tidak. Itu. Jadi tolong dimaknai ini ya, tidak ada kata untuk mengunci harus digilir, tidak ada. ya. Ini Anda Mbak Etna ya sebagai wartawan yang selalu menulis tentang militer dan keamanan. Anda sendiri menulis bahwa
kali ini pemilihan Panglima alot. Kenapa alot? Apanya yang alot? Ya kita bisa lihat aja tadi Rosi sendiri kan udah ngomong sejak 6 bulan lalu ya itu ada partai tertentu yang udah rame ya kan. Kalau kalau emang Pak Jokowi itu dari awal memang pengen milih Pak Andika itu kan nggak usah alot ya kan. Toh udah tahu dan dia emang udah deket sejak jadi pas pampres ya kan. Tapi kenapa? Berarti kan ada sesuatu yang kayaknya nggak srek nih, kayaknya nggak srek. Nah kemudian saya berusaha untuk nyari tahu kan sebagai reporter. Nah itu ada tiga jenderal yang saya kontak yang dekat dengan lingkarannya Pak Jokowi. Itu kalau tadi diceritakan bahwa kepentingan politik atau itu kalau definisi mereka lebih jelas, ini tekanan politik. Tekanan politik? Jadi statementnya tuh tekanan politik. Yang buat saya itu normal aja karena jabatan Panglima TNI adalah jabatan politik. Jadi bahwa kemudian ada pihak yang lobby partai atau pihak. Jadi ketika kita ngomong dua orang ini ya Pak Yudo dan Pak Andika, ya dua-duanya sebenarnya melakukan hal yang sama, melakukan lobby-lobby politik. Jadi semua orang dua orang ini kan ya justru bagus kan bahwa mereka berdua itu benar-benar niat gitu dengan cara yang sebisa mungkin dengan jaringan yang ada dia akan. Tapi Anda menggunakan definisi tekanan politik. Artinya ada lobby-lobby politik, tetapi kemudian salah satu memenangkan pilihan presiden karena ada tekanan politik. Betul. Karena ada tekanan politik. Jadi presiden terlepas dari ada lobby-lobby politik, presiden tidak punya pilihan lain selain memenangkan satu calon karena ada tekanan politik. Apakah itu yang ingin Anda sampaikan? Enggak, jadi gini, ini kan dinamika ya. Presiden pasti kan lebih jago lah untuk melihat. Menurut saya Pak Jokowi ini paling jago nih untuk memanage ketegangan-ketegangan ya kan. Dia kan pasti ngitung ketika misalnya karena kita ngelihat sendiri Pak Yudo itu dekat dengan Pak Hadi dan Pak Hadi itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Jadi secara kultur dan logika organisasi dia akan memilih yang di endorse oleh Pak Hadi ya kan. Tapi kan kemudian Pak Jokowi memilih Pak Andika ya kan. Which is di mana dua orang ini ya berkompetisi untuk sebuah jabatan politik gitu loh. Jadi ya wajar dan Pak Jokowi menurut saya dia pasti udah ngitung ketika dia milih Pak Andika pasti akan ada trade off ya di satu sisi untuk pihak yang dalam tanda kutip nggak berhasil lah untuk memasukkan calonnya. Itu sih ya ini dinamika politik istilahnya apa sih yang nggak politik di Indonesia ya kan?